tuntunan-tuntunan agama itu bagaikan matahari. Anda tidak bisa memahaminya karena Anda bisa silau dengan cahayanya. Maka Anda perlu alat supaya melihat tapi tidak silau. Kita perlu kacamata hitam. Nalar itu adalah kacamata hitam yang menjadikan kita mampu membaca tanpa silau. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dr. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Islam dan penafsir kontemporer. Pak Quraish, terima kasih banyak kehormatan. Terima kasih. Saya ingin dengar cerita dari Bapak. Mungkin kita mulai dengan asal-usul Bapak dari Sulawesi Selatan, terus ke Malang, terus mengambil keputusan setelah itu ke Kairo. Betul. Silakan Bapak. Jadi orang tua saya itu dosen, pendiri universitas, dan sangat memberi perhatian pada pendidikan. Beliau guru besar dalam bidang tafsir Al-Quran. Sikap beliau, keahlian beliau itu dikagumi oleh putra-putrinya. Saya salah seorang yang sangat kagum, sehingga saya juga ingin mengikuti jejak beliau. Maka salah satu cara adalah masuk ke pesantren. Maka tahun 56 saya ke Malang, masuk ke pesantren, sampai ada pengumuman bahwa Departemen Agama mendapat beasiswa dari Al-Azhar. Saya ikut ujiannya dan ternyata lulus. Maka saya ke Kairo pada tahun 58. Di tahun itu belajar di Al-Azhar, masuk di tingkat atau setelah placement test masuk di tingkat awal SMP. Demikian dari tahun ke tahun berlanjut hingga mencapai tingkat doktoral. Luar biasa. Luar biasa. Dan doktornya itu juga setelah Bapak mungkin pulang lagi ya ke Indonesia, terus balik lagi ke sana. Betul. Ya. Saya di Kairo selama 58-72. Jadi setelah 13 tahun tidak bertemu orang tua. Masya Allah. Kembali ke Makassar, dan ketika itu saya mengajar. Tapi orang tua selalu berpesan, jangan kembali sebelum meraih gelar doktor. Jadi begitu kembali selalu diingatkan, saya harus ini. Saya kembali lagi ke Kairo itu. Alhamdulillah. Bapak sering menyampaikan banyak hal tentunya. Salah satu yang sering kali disampaikan adalah perbedaan tafsir atas tulisan dan tafsir atas sikap. Mungkin bisa dijelaskan? Menafsir tulisan, kita terikat dengan teks. Siap. Dan teks itu harus difahami sesuai pemahaman teks itu pada masa teks itu ditulis. Saya tidak bisa memahami kata ibu 40 tahun yang lalu, kecuali seorang wanita yang melahirkan anak, ibu. Tapi sekarang berkembang, bahasa berkembang, sehingga kata ibu juga bisa diartikan istri. Nah, kita ketika menafsirkan teks, harus memahami ini kapan ditulis. Baru kita bisa
menafsirkannya, menjelaskannya. Oh, ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Nah, itu satu. Tapi perilaku, kita bisa tafsirkan perilaku. Hanya saja salah satu yang harus diperhatikan, apakah yang berperilaku itu melakukan perilakunya, melakukan apa yang ditampilkannya tulus, dia tidak bersandiwara, baru kita bisa memberikan penafsiran. Jadi itu. Nah, kesulitan menafsirkan atau kekeliruan dalam menafsirkan suatu teks, apalagi teks Al-Quran, adalah karena tidak memahami makna kata itu ketika Al-Quran diturunkan. Iya kan? Jadi itu. Oke. Berikutnya, Bapak juga sering menyampaikan 3 inti ajaran dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Itu bersumber dari hadis Nabi. Suatu ketika malaikat Jibril datang mendekat pada Nabi, memegang lutut beliau lalu bertanya, apakah iman? Jawab, iman itu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada hari kemudian, percaya pada malaikat, percaya pada kitab-kitab suci, percaya pada Rasul, dan percaya pada hari kemudian. Itu iman. Sedangkan Islam itu adalah melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kamu tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, saya ingin lebih merinci lagi. Iman itu pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Karena sekian banyak hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar manusia. Mari kita ambil contoh. Bagaimana hari kemudian itu? Kita tidak tahu. Nah, di sini, jika yang menyampaikannya itu orang yang kita kenal, jujur, berpengetahuan, dan sebagainya, maka kita membenarkannya. Ketika itu dia dinamai iman. Iman itu bisa digambarkan, terus ada hal dikatakan, you have to believe not because you know, but because you don't know. Betul. Ya kan? Betul. Jadi dalam ajaran agama ada wilayah-wilayah ajarannya yang kita tidak bisa menalarkannya. Itu iman. Kalau Islam itu pelaksanaan. Ya toh? Jadi iman itu selalu disertai dengan tanda tanya. Iman itu diibaratkan seperti seorang yang sedang mendayung di tengah ombak dan gelombang. Nun jauh di sana dia lihat pulau. Dia mendayung ke sana. Selalu ada tanda tanya dalam hatinya. Apakah saya bisa sampai di sana atau tidak? Itu iman. Tapi ketika dia sampai di sana, sudah bukan iman, karena dia sudah tahu. Jadi di atas iman itu ada yang dinamai yakin. Nah, kita dituntut iman. Tidak harus yakin. Iman. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Esa. Kita percaya bahwa Tuhan Maha mengetahui dan sebagainya. Tapi bagaimana itu tidak terjangkau oleh nalar kita. Itu iman. Ya, kalau ihsan, pelaksanaan tuntunan-tuntunan agama itu dilakukan sesempurna mungkin. Sehingga itu dilukiskan seperti seorang yang diawasi oleh majikannya. Ketika dia melakukan sesuatu, pasti dia akan melakukannya sebaik mungkin. Nah, ihsan itu. Menurut Bapak, kalau saya coba bungkus dalam konteks Indonesia, bagaimana agar kita bisa memperbaiki keimanan, keislaman, dan keihsanan? Jalan satu-satunya
Ya. adalah pengetahuan. Siap. Nah, mungkin setelah pengetahuan itu kita perlu juga keteladanan. Tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat kepada siapapun untuk menambah pengetahuan. Dan dengan bertambahnya pengetahuan, kita akan membenarkan apa yang berada di luar jangkauan akal. Begini, setiap objek ada cara mendekatinya. Ya. Kalau kita keliru di dalam cara itu, pasti hasilnya keliru. Saya sering beri contoh, saya ingin mengetahui panjang luarangan ini. Salah kalau saya bawa timbangan. Ya kan? Bawa ukuran meter. Kalau saya ingin mengetahui manisnya jeruk, saya tidak perlu membawanya ke laboratorium. Iya kan? Iya. Nah, itu sesuatu sebenarnya aksioma, tapi seringkali orang keliru dalam melakukan pendekatan. Iya. Ingin bukti secara logika bahwa ini begini, itu tidak bisa. Betul. Akal itu hebat, tapi memiliki keterbatasan. Iya. Iya kan? Jadi, ini kalau saya perhatiin di ruang perpustakaan Bapak, ini banyak sekali buku. Bagaimana kita tuh bisa membudayakan budaya baca buku supaya nyambung dengan untuk mencari pengetahuan? Iya, yang pertama saya kira keteladanan. Iya. Di rumah orang tua membaca, Siap. pasti anaknya ikut membaca, dan Siap. itu kita didik sejak kecil. Anak-anak saya sejak kecil, saya setiap bulan saya antar ke toko buku, beli buku. Masya Allah. Sampai sekarang cucu hadiahnya hadiah buku. Jadi membaca. Sampai sekarang. Cucu-cucu saya yang kecil-kecil. Sampai sekarang begitu. Jadi kita beri keteladanan. Gimana? Jadi yang paling penting itu adalah keteladanan. Dan itu didapatkan sejak dini, sejak kecil. Ya. Ya. Ada juga pandangan dari Bapak mengenai Islam wasatiyah. Iya. Kepentingan kita untuk lebih mengedepankan moderasi. Ini kita hidup di era ataupun zaman di mana kecenderungan ekstremisme ini terjadi di mana-mana. Nah, itu gimana, Pak? Menurut Bapak? Bagus. Saya ingin dulu membedakan antara wasatiyah, moderasi, dengan ekstremisme. Siap. Kalau saya berkata ekstrim, itu sudah mencapai ujung sana. Ya kan, ekstrim. Nah, tapi kalau saya berkata moderasi, itu berada di tengah. Ya. Jadi sebenarnya moderasi itu bukan opposite dari ekstremisme. Hanya saja di Barat mereka menggunakan ekstremisme karena mereka mentoleransi hal-hal yang belum mencapai ekstremisme. Kalau di Islam tidak. Ya. Ada batas pertengahan, minimal kamu harus berada di sini. Begitu melampaui batas itu sudah terlarang. Dinamailah itu ghulu, melampaui batas. Nah, di Barat tidak segan-segan orang menghina para nabi. Ya, saya menghina tidak ini. Ya. Kalau kita tidak ada batas dalam ucapan. Ya. Nah, wasatiyah, pertengahan itu adalah posisi di mana sesuatu itu berada di antara dua ujung. Ujung ini dan ujung ini yang di sini. Pendapat ini sangat populer. Ya. Sampai-sampai itu sudah dikenal sejak zaman Plato dulu, zaman filosof-filosof Yunani. Mereka berkata,
bahwa wasatiyah itu, moderasi itu adalah kebaikan yang berada di antara dua keburukan. Ya. Kita sesuatu yang baik adalah yang berada di antara dua keburukan. Kita ambil dermawan, kikir, ada atau ini boros, ini pertengahannya itu ini. Hanya saja dalam pandangan filosof masa kini, filosof muslim masa kini, bahwa kita tidak bisa menjadikan makna moderasi itu sebagai pertengahan antara dua kebaikan. Karena ada kebaikan yang tidak ada pertengahannya. Menarik. Kita ambil contoh. Keadilan. Ya. Baik. Itu pertengahan antara apa dengan apa? Tidak ada. Ya. Iya kan? Ya. Terkadang kebaikan itu sudah mencapai puncak. Nah, karena itu mereka berkata bahwa sebenarnya wasatiyah itu yang dimaksud adalah ketepatan. Tepat waktunya, tepat kadarnya, tepat masanya, tepat sasarannya. Kalau saya memberi anak kecil uang 1 juta, itu terlarang. Dia tidak dapat menggunakan 1 juta. Ya. Walaupun secara umum orang akan berkata, oh itu baik, itu dermawan. Tidak. Kalau seorang memberi saya senjata, itu bukan kebaikan. Ya. Karena itu tidak tepat. Saya bukan seorang yang dituntut memperjuangkan sesuatu dengan kekerasan. Ya kan? Jadi pokoknya harus tepat. Bisa jadi ada sesuatu yang tepat untuk ditegur, tapi bukan waktunya di sana. Betul. Mau menegur istri waktu di pesta perkawinan, itu tidak tepat. Ya. Mau marah, melebihi kadarnya, itu tidak tepat. Ya. Tapi kurang dari kadarnya juga tidak tepat. Nah, jadi itu sebenarnya makna yang dikandung oleh wasatiyah. Siap. Lakukanlah segala sesuatu sebaik mungkin sehingga tercapai tujuan dengan memperhatikan waktu, Ya. tempat, kadar, sasaran, cara. Ya. Itu. Mencari titik optimal. Ya. Mencari keseimbangan. Mencari keseimbangan. Ya. Saya mau coba sambung ini dengan bagaimana percakapan anak-anak muda Ya. di sosmed, Ya. social media atau medsos. Itu semakin terpolarisasi. Yang satu ke sini, Ya. yang satu ke sini. Ya. Dan nggak ada yang ngatur. Karena kalau kita ke platform medsos, itu tidak ada pemretnya, Iya. tidak ada editorialisasinya. Sehingga anak-anak kita terekspos dengan percakapan yang mungkin aja itu sulit mencari keseimbangan Betul. Ya. karena terjadi polarisasi. Nah, ini gimana penyikapannya, Quraisy? Ya. Sebenarnya salah satu yang harus diperhatikan adalah mengajak diri kita untuk membatasi bicara. Ya kan? Itu sekian banyak kata-kata hikmah yang mengatakan begini, misalnya apa? Jangan berbicara menyangkut apa yang engkau tidak ketahui. Ya. Jangan semua yang engkau ketahui kamu bicarakan. Nah, jika ada orang lain yang bisa berbicara, diamlah. Karena kalau dia benar dan engkau hadir di situ, engkau akan dinilai setuju pendapatnya. Ya. Tapi kalau dia salah, kesalahannya hanya tertuju pada dia. Anda tidak salah. Jadi batasi pembicaraan. Ya. Nah, kita di sosmed ini segalanya diungkap. Ya kan?
Al-Quran sudah mewanti-wanti sejak semula agar supaya membatasi diri daripada pembicaraan. Ya, itu ada ilustrasi anggota tubuh manusia ini setiap saat berkata kepada lidah, tolong jangan banyak bicara, karena kalau kamu salah, yang kena getahnya itu kami. Ya, jadi batasi pembicaraan. Tapi bagaimana Pak Quraisy kalau saya paham bahwa yang harus disalahkan adalah manusianya, Iya, bukan teknologinya. betul. Tapi kalau manusianya ini sulit sekali untuk mengobati diri, yang dibutuhkan tentunya kesabaran kan. Betul. Tapi apa yang kita bisa lakukan selama kita bersabar diri untuk kita bisa memperbaiki diri kita sendiri? Sekali lagi banyak membaca. Siap. Sekali lagi banyak membaca. Ya. Kalau Anda banyak membaca, Anda akan mengetahui kebenaran itu. Kalau Anda banyak membaca, Anda bisa menambah pengetahuan dan meraih pengalaman orang lain. Dan kalau Anda banyak membaca, Anda akan mengetahui bahwa pengetahuan itu bermanfaat dan harus digunakan pada tempatnya. Jadi kuncinya, itu sebabnya dikatakan sangat mengherankan. Wahyu pertama yang diterima Nabi itu adalah bacalah, Iqra. Ya. Nah, aneh bahwa perintah itu ditujukan kepada dia yang tidak pandai membaca. Perintah itu ditujukan kepada masyarakat yang tidak tahu baca tulis. Tapi kenapa Iqra? Karena itulah kunci meraih peradaban. Ya. Itulah kunci untuk meraih kemajuan dalam segala bidang. Dan membaca di ayat itu, dia tidak tentukan objek bacaan. Betul. Baca apa saja. Ya. Syaratnya cuma satu. Demi karena Allah. Ya. Nah, jadi kuncinya membaca. Ya. Saya tuh kesulitan untuk membujuk orang untuk berbudaya baca buku. Ya. Karena mereka lebih suka megang HP 10 jam sehari. Padahal kalau mereka ngelihat HP sejamnya cukup. 9 jamnya bisa dipakai untuk baca buku. Betul. Ya kan? Ya, itu dari pembiasaan. Iya. Kenapa orang-orang Jepang bisa membaca di kereta api? Artinya manusia bisa kalau dia mau. Betul. Dan itu pembiasaan, dibiasakan dari rumah. Orang tua harus membiasakan anak-anaknya membaca. Iya. Belikan dia buku yang dia senangi. Iya. Jangan belikan buku yang dia tidak suka. Iya. Baca apa saja. Iya. Dan Iqra itu bukan Iqra Quran saja, tapi Iqra. Iya, Iqra. Tidak ada objeknya. Dan Iqra itu bukan hanya dalam arti membaca teks tertulis. Siap. Bacalah alam raya. Iya. Bacalah manusia. Bacalah sejarah. Ini nyambung ke mungkin pertanyaan berikutnya. Saya mau minta pandangan Pak Quraisy mengenai bagaimana kita bisa beragama dan juga bernalar. Iya. Seringkali kita melihat orang yang mengklaim atau mendeklarasikan diri bahwa mereka beragama, tapi kayak mereka nggak bernalar. Iya. Nah itu bagaimana Pak Quraisy? Itu kita harus dudukkan dulu. Ajaran agama itu ada yang terjangkau oleh nalar, ada yang tidak terjangkau oleh nalar. Saya akan beri contoh. Kita berwudu bisa dinalar itu. Kita salat lohor 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Kita bisa ubah lohor subuh 4. Itu di luar jangkauan nalar. Ya. Tapi ada dalam kehidupan sosial itu dibutuhkan nalar. Tanpa nalar tidak jalan. Ya kan?
Nah, jadi di sini agama membutuhkan nalar. Imam Ghazali ada memberi contoh. Tuntunan-tuntunan agama itu bagaikan matahari. Anda tidak bisa memahaminya karena Anda bisa silau dengan cahayanya. Maka Anda perlu alat supaya melihat tapi tidak silau. Kita perlu kacamata hitam. Nalar itu adalah kacamata hitam yang menjadikan kita mampu membaca tanpa silau. Jadi karena itu dalam ajaran agama nalar sangat dibutuhkan. Bahkan sesuatu bisa berubah ketetapan hukumnya setelah ada campur tangan nalar untuk berkata bahwa itu tidak ini. Betul. Karena itu pula ada ungkapan tiada agama tanpa nalar. Betul. Nah, sekarang kita sekarang dalam masa-masa ini kita tidak bisa menggunakan nalar orang dulu untuk masa sekarang. Kita juga bisa melakukannya dengan nalar itu. Itu dulu sewaktu masanya seperti itu. Betul. Ya kan? Dalam penafsiran banyak sekali itu kita temukan. Ya. Misalnya firman Allah, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dulu orang berkata mengetahui jenis kelaminnya. Sekarang tidak bisa lagi dong kita tafsirkan ini. Kita harus pakai nalar. Ya. Jadi banyak hal yang berkaitan dalam beragama itu berkaitan dengan nalar. Mungkin nggak tafsir itu berubah karena situasi dan kondisi yang bergeser dalam waktu? Harus berubah. Siap. Itu seandainya masa sahabat Nabi, mereka punya pendapat-pendapatnya. Seandainya mereka hidup masa kita, pasti pendapatnya yang lama mereka abaikan. Dan harus berubah. Ya. Kitab suci ini ditujukan kepada semua manusia sepanjang masa. Kitab suci ini memerintahkan kita untuk menggunakan nalar dalam memahaminya. Karena berpikir menggunakan nalar dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh kondisi sosial, adat istiadat, dipengaruhi oleh kecenderungan seseorang, dipengaruhi oleh perkembangan ilmu. Siap. Semua ini bisa mempengaruhi nalar dalam memahami teks. Ya. Kalau tidak demikian, itu istilahnya kita menjadi orang yang terlambat lahir. Ya. Ya toh, mestinya kita lahir 50-60 tahun yang lalu. Betul. Sekarang tidak demikian itu. Saya mau coba putar balik. Ya. Kalau mungkin nggak benar kalau kita menggunakan tafsir yang terjadi ratusan tahun yang lalu untuk situasi dan kondisi terkini, ya kan? Tapi kalau saya putar, apakah kita bisa menafsir hal yang terjadi ratusan tahun yang lalu dengan standar yang kita miliki sekarang? Standar harus tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa kita ambil standar mereka. Betul. Kecuali kalau standar mereka masih dapat diterima masa kita. Ini. Betul. Tapi kalau tidak, orang akan lari dari beragama. Ya. Jadi harus kita sesuaikan. Lah disinilah peranan para pakar untuk memberikan penafsiran-penafsiran baru bagi ajaran agama supaya sesuai dengan kondisi masyarakat. Siap. Saya melihat ini sudah mulai kelihatan di beberapa negara barat. Ini yang seringkali disebut budaya woke. Ya. Yang mana mereka menggunakan standar hari ini untuk menilai, menafsir apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Itu kalau menurut saya di luar nalar. Itu di luar nalar. Iya, di luar nalar. Jangan gunakan alat masa kini yang belum diketahui orang lama untuk menilai bahwa
masa lampau misalkan. Siap. Sebelum ditemukannya listrik, itu hebat sekali itu. Lilin pun sudah hebat. Iya. Apa kita mau gunakan cara kita sekarang untuk menilai mereka yang itu? Tidak. Iya. Betul. Ya toh? Orang sekarang ada penemuan-penemuan masa lalu yang sangat berpengaruh sampai masa kini. Iya. Penemuan roda. Betul. Itu salah satu penemuan umat manusia yang paling hebat dan yang masih digunakan sekarang. Iya. Tapi ada juga yang sudah out of date. Iya. Betul. Bapak menyampaikan tadi Imam Ghazali. Ini terkait dengan kejayaan Islam abad 8 sampai 13. Tentunya kita menginginkan untuk itu bisa terjadi lagi di kalangan Muslim, kan? Gimana nih caranya untuk kita bisa bangkit lagi? Kita menyaksikan tokoh-tokoh, sosok-sosok seperti Harun al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mansur, Al-Ghazali, Al-Biruni, Al-Khwarishmi, yang kalau menurut saya itu adalah polimat, yang sangat menguasai multidimensi, betul, dan mengedepankan moderasi, mengedepankan keterbukaan. Saya melihat dalam 5 abad tersebut, mereka tuh bisa bersinar karena banyak atribut, tapi salah satunya adalah keterbukaan mereka terhadap ilmu dan pengetahuan yang datang dari manapun. Yunani kayak Tiongkok kayak India kayak dan dan itulah ajaran Islam. Nabi bersabda, hikmah itu milik orang Muslim. Dari manapun dia temukan, dia lebih wajar memilikinya. Sehingga kalau ada sesuatu yang dilakukan orang lain, walaupun non-Muslim, tapi itu baik, kita terima. Jadi keterbukaan itu perlu. Ilmu milik Tuhan. Dia bagikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh. Jadi saya kira demikian ya. Jadi kembali lagi mau mengembalikan kejayaan Islam hanya dapat kembali melalui pengetahuan. Dan pengetahuan tidak dapat diperoleh kecuali dengan banyak membaca serta dengan membersihkan hati. Itu. Sekian banyak penemuan-penemuan yang sangat berpengaruh hingga kini itu sebenarnya karena kebetulan. Itu karena Tuhan di surat Iqra itu menjelaskan bahwa Tuhan mengajar melalui pena, melalui bacaan, dan mengajar tanpa alat. Mengajar tanpa alat itu boleh jadi intuisi, ilham, wahyu. Itu tidak ada keterlibatan manusia di situ. Penemuan daya tarik bumi itu kebetulan. Gitu? Penemuan berat jenis sesuatu kebetulan. Jadi itu bisa terjadi karena ada hubungan dengan Tuhan. Dia memberi manusia ilham, dia memberi manusia kemampuan, inspirasi, sehingga dia dapat menemukan hal-hal yang luar biasa. Nah, disinilah kita lihat perbedaan antara pandangan Islam dan pandangan sekuler. Pandangan sekuler hanya berkata bahwa ilmu pengetahuan diperoleh melalui cara-cara tertentu, atau pengamatan, eksperimen, dan sebagainya. Selain dari itu tidak. Kita Islam berkata ada selain dari itu, yaitu pencerahan batin. Sekulerisme. Ini saya mau coba sambung dengan Indonesia sebagai negara demokrasi liberal. Kita melakukan transisi tahun 98 untuk menjadi demokrasi liberal. Bagaimana untuk memupuk keharmonisan antara semangat demokrasi dengan semangat keislaman ataupun semangat keagamaan? Problema kita itu sebenarnya salah satu yang paling utama
orang-orang yang berada di posisi yang dilihat orang banyak tidak mencerminkan sesuatu yang baik. Ya tahu? Kita lihat foya-foya, kita lihat penyelewengan, itu dilakukan oleh orang-orang yang mestinya menjadi contoh. Orang-orang yang baik-baik seringkali terpinggirkan, sehingga manusia lebih cenderung memilih yang menyenangkan walaupun akibatnya parah. Nah, jadi mestinya kita berusaha menciptakan tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang bisa menghayati tuntunan-tuntunan agama sekaligus memahami kebutuhan masyarakat dewasa ini. Kita tidak ingin kembali menerapkan Islam sebagaimana diterapkan pada zaman khalifah-khalifah yang lalu. Kita perlu ada ini. Kita juga tidak ingin kita menerapkan Islam tetapi tidak difahami oleh masyarakat. Terkadang kita terlalu terikat pada teks. Padahal itu tidak berdampak positif. Kita ambil contoh, orang biasa hanya Bismillahirrahmanirrahim, di surat ada Bismillahirrahmanirrahim. Dipikirnya itu sudah Islam tuh kalau begitu karena ada pakai basmalah. Bukan itu dong. Nabi pernah menghapus kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita jadi kembali lagi pengetahuan tentang agama. Islam is a misunderstood religion. Saya sepakat. Sekali lagi mengenai demokrasi. Saya akhir-akhir ini menemukan adanya beberapa paradoks. Salah satunya adalah bagaimana semakin banyak di negara-negara demokrasi liberal itu pengseleksian talenta itu dilakukan lebih berdasarkan loyalitas dan atau patronase, bukan berdasarkan meritokrasi. Dan itu kalau menurut saya merupakan discount untuk kita bisa menjadi negara demokrasi yang lebih robust atau lebih kaya. Nah, pandangan Bapak gimana, Pak? Mengenai terlepas apakah kita berkata Islam mengenal demokrasi atau tidak. Yang jelas, pertama perlu ada musyawarah. Dan demokrasi itu sebenarnya musyawarah. Majelis Permusyawaratan Rakyat, musyawarah. Musyawarah tidak bisa dilakukan terhadap orang bodoh. Jangan bermusyawarah dengan orang bodoh. Setuju. Jangan bermusyawarah dengan penakut. Setuju. Jangan bermusyawarah pada ambisius. Ya kan? Jangan bermusyawarah kepada yang penakut. Ini syarat-syaratnya. Kalau orang-orang yang bertugas bermusyawarah sangat ambisius, sangat kikir, serakah, penakut, itu tidak akan berhasil. Jadi memperbaiki syarat-syarat bagi yang memenuhi syarat-syarat untuk dipilih. Kalau sekarang siapapun, apalagi kalau ada money politik, tidak ada gunanya musyawarah itu. Kata musyawarah itu terambil dari akar kata yang bermakna sarang lebah. Lebah itu menghasilkan madu. Jadi bermusyawarah meraih madu. Yang bermusyawarah itu bagaikan lebah. Lebah itu sangat disiplin. Sangat bersih. Betul. Ya kan? Dan kalau dia menemukan bunga nektarnya,
dia tidak langsung ambil. Dia menari-nari mengajak yang lain untuk bersama-sama mengambil. Itulah musyawarah. Kompak. Ya. Karena itu ada yang berkata Islam tidak mengenal demokrasi. Kita berkata Islam mengenal demokrasi dalam arti musyawarah. Apalagi suara terbanyak. Betul. Apa suara terbanyak itu mutlak? Belum tentu suara terbanyak itu yang baik. Betul. Begitu. Bahkan begini, Pak Quraisy. Ya. Saya akhir-akhir ini menafsir bahwasanya demokrasi itu bukan semata pendistribusian kekuatan ke tangan saja, tapi yang harus didistribusikan itu terkait dengan integritas, intelek, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Tapi saya melihat bahwasannya akhir-akhir ini di mana-mana mereka mengartikan demokrasi itu hanya dalam konteks kapasitas masing-masing orang tuh bisa nyoblos. Tapi belum tentu yang nyoblos itu berintegritas. Belum tentu yang nyoblos itu berpendidikan. Betul. Belum tentu yang nyoblos itu memiliki nilai moral, nilai sosial, nilai budaya yang semestinya untuk menciptakan keseimbangan yang tadi diinginkan. Betul. Iya kan? Karena itu ada ungkapan. Siap. Yang mana lebih baik? Demokrasi yang menghasilkan pimpinan yang tidak wajar daripada sikap diktator otoriter yang melahirkan kebijakan dan keadilan. Yang mana lebih baik? Obvious. Ya kan itu. Betul. Betul. Yang kalau dia otoriter, tetapi hasilnya keadilan, kemakmuran masyarakat, itu jauh lebih baik daripada namanya demokrasi, tapi ini. Betul, betul sekali. Nah, sorry, saya mau balik lagi nih. Sosmed itu membuahkan budaya dan era dan juga pemikiran bahwa kalau mau mencapai posisi kepemimpinan, itu yang lebih penting adalah dilakukannya festivalisasi atau sensasionalisasi, bukan intelektualisasi. Betul. Yang struktural kan adalah kita belum berbudaya baca, belum berbudaya untuk mencari pengetahuan, udah gitu dijejelin dengan situasi yang lebih menyongsong pencarian kepemimpinan itu berdasarkan sensasionalisasi atau festivalisasi, bukan intelektualisasi. Ibarat kata ini akan cukup lama kita melihat situasi yang mungkin aja kurang bersinar seperti yang kita inginkan. Kita ingin menerapkan demokrasi itu bagus, tetapi masyarakat yang memilih dan mendukung harus diberi pemahaman yang benar. Kalau tidak, ya kita akan rugi, kita akan tersesat dan sebagainya. Indonesia ke depan menuju tahun 2045 bagaimana Pak Quraisy? Saya selalu optimis. Siap. Selalu optimis. Jelas anak-anak muda kita sekarang cukup berpeluang untuk maju. Yang mestinya yang tua-tua sadar diri bahwa kita ini kakek cucu kita lebih pandai dari kita sekarang. Ya, saya ditegur oleh cucu saya. Oh, itu ketinggalan, sudah ada penemuan baru seperti ini. Begitu. Ya kan? Mereka menguasai internet, belajar dari ini komputer dan lain sebagainya, yang kita tidak sempat untuk mencari itu. Jadi harus anak muda ini harus, zaman Nabi itu anak-anak muda, bukan orang tua. Nabi berkata, saya didukung oleh anak muda, bukan oleh orang tua. Anak-anak muda umur 18 tahun, 20 tahun, 23 tahun.
semangatnya ada, kekuatannya ada, dan pengetahuannya ada. Ini yang kita harus ini. Kalau ini betapapun baiknya seseorang, bijaksananya dia, tapi kalau terlalu lama duduk, bosan juga duduk itu. Iya kan? Untuk anak-anak muda, untuk mereka tuh bisa beragama tuh gimana sih? Iya, sekali lagi, disinilah diukur keberhasilan atau kegagalan dakwah. Okay. Sukses dakwah tidak diukur dengan gelak tawa pendengarnya. Tidak juga diukur dengan ratap tangis mereka. Tapi diukur dengan kesadaran tentang makna-makna di balik tuntunan agama. Nah, kita terkadang tertawa ini diukur dengan bertambahnya pengetahuannya tentang agamanya, diukur dengan kesadarannya bahwa dia perlu menjadi lebih baik dari hari ini. Itu jadi, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya. Tidak harus di perguruan tinggi, tidak harus di sekolah-sekolah. Ya. Harus ada kerjasama. Tapi bagaimana ya kita ini tidak jarang kita baru saja mandi membersihkan diri, begitu keluar tubuh kita dipenuhi lagi oleh kotoran. Wow. Apalagi Pak Quraisy untuk anak-anak muda. Tadi kita udah ngobrol banyak mengenai iman, Islam, ihsan, terus wasatiyah. Terus saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan pesan-pesan dari Bapak kepada anak-anak muda. Bagaimana untuk mereka bisa beragama. Terus berikutnya mungkin bagaimana mereka bisa lebih berpendidikan. Kalau anggaplah pendidikan itu kita bisa perbaiki di rumah atau di rumah tangga, kita harus melihat ekosistem secara keseluruhan juga kan. Apakah itu di sekolah, di kantor, ataupun di masjid, atau di tempat ibadah lainnya. Apa tuh yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu ya, saya selalu itu berkata, anjurkanlah membaca. Okay. Wow. Kuncinya di situ. Kuncinya membaca. Membaca menambah pengetahuan, menambah kesadaran. Nah, dengan membaca akan terbatasi kegiatan-kegiatan yang negatif. Yeah. Itu kan? Mungkin ada satu hal yang saya ingin katakan dalam konteks ini, harus dibedakan antara agama dan keberagamaan. Agama itu sudah sempurna. Ya. Keberagamaan itu pelaksanaan ajaran agama. Dan ini bisa berkembang terus. Karena penafsiran agama berkembang. Nah, jadi pelaksanaannya bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Gitu. Kalau kita sadar tentang ini, kita bisa mentoleransi orang yang berbeda penafsiran dengan kita. Ya kan? Betul. Ini juga harus ditanamkan pada anak muda. Iya. Bahwa, saya kembali. Tadi kita ada sebut tentang wasatiyah. Siap. Itu salah satu nama yang lain adalah siratal mustaqim. Sirat itu jalan lebar. Setiap orang berjalan di jalan lebar itu. Di jalan lebar itulah bermuara semua jalan-jalan kedamaian. Kalau kita berjalan di jalan,
biar lebar. Kita tidak mengganggu orang lain yang ada di samping kita. Dia tidak mengganggu kita karena jalannya lebar. Tapi kalau Anda memahami agama secara sempit, kita bertengkar terus. Kita senggol-menyenggol. Nah, ini yang harus ditanamkan pada anak-anak muda. Bahwa kita beragama itu, kita beragama itu Tuhan beri toleransi yang luar biasa. Sehingga kita bisa berbeda-beda. Populer itu ungkapan yang sering saya kemukakan, Tuhan tidak bertanya 10 berapa tambah berapa. Yang Tuhan tanyakan 10 itu Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya cuma 10. Yang Tuhan tanya 10 itu berapa tambah berapa. Bisa 9 tambah 1. Bisa 2 tambah 8, 3 tambah 7, 6 tambah 4, 5 tambah 5. Itu keberagamaan. Dan pada dasarnya hubungan dengan Tuhan itu dilandasi oleh pemaafan Tuhan. Sedangkan hubungan antara manusia itu dilandasi oleh tuntutan manusia. Jadi Tuhan itu jauh lebih baik dari manusia dalam konteks hubungan ini. Karena dia bisa maafkan. Udahlah, biarinlah. Kalau manusia, kita berutang sama manusia, dia tuntut kita terus. Nah, hal-hal semacam ini kita ingin tanamkan pada anak-anak muda sehingga mereka dapat dapat melaksanakan agama dengan santai. Kalau tidak ini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Saya melihat di kalangan kita juga itu kecenderungan melakukan labelisasi. Itu kental sekali. Betul. Dan itu membatasi pertumbuhan. Karena kita nggak bisa menunjukkan keterbukaan untuk mendengar opini atau pandangan yang mungkin beda dari pandangan kita. Betul. Iya kan? Jadi tidak usah ada label-label. Ya. Kita Muslim. Ada orang ditanya, Anda Sunni atau Syi'i? Dia bilang, saya Muslim. Insyaallah. Kalau sebagai bangsa Anda, agama Anda apa? Saya bangsa Indonesia. Betul. Kita cari titik temu. Betul. Jangan kita menonjolkan perbedaan. Betul. Betul. Ya kan? Nah, yang terakhir. Ini tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Quraisy. Salah satu ukuran atau cermin dari ilmu pengetahuan itu adalah Nobel. Yang diberikan oleh Norwegia. Itu lebih dari 600-an hadiah Nobel yang diberikan untuk ilmu alam, apakah itu fisika, matematika, kimia, dan lain-lain. Dari 600-an itu hanya 3 orang Muslim yang menang. Turki, Mesir, dan Pakistan. Lebih dari 150 dimenangkan oleh orang Yahudi. Sisanya Nasrani, Katolik. Mungkin 1 orang Hindu, Buddha kayaknya belum ada. Populasi Muslim di dunia itu kurang lebih 24% dari 8 miliar. Populasi Yahudi 0, sekian persen. Apakah itu merupakan ukuran yang harus kita perhatikan dan sikapi untuk kita lebih bisa berpengetahuan? Yang pertama dulu, itu harus kita perhatikan. Siap. Kita harus akui bahwa sarjana-sarjana Muslim sedikit sekali atau hampir tidak ada. Siap. Yang meraih hadiah Nobel. Tapi di sisi lain harus diakui juga bahwa dalam menentukan pilihan itu ada subjektivitas. Siap. Ya. Anda lihat saja sekarang Cina dengan kemajuannya. Lihat di Amerika orang-orang Cina menguasai sekian banyak teknologi, ya kan? Tidak dapat hadiah Nobel. Jadi ada unsur subjektivitas dalam memberikan penilaian, walaupun dalam saat yang sama kita akui bahwa memang kita masih ketinggalan. Ya. Karena ini nyambung dengan tadi pembicaraan kita mengenai kejayaan Islam. Saya melihat
bahwasanya kalau Nobel itu memberikan pengakuan terhadap prestasi orang Muslim dari abad ke-8, mungkin akan sangat didominasi oleh orang Muslim. Karena temuan-temuan yang dilakukan dari abad ke-8 sampai 13 itu luar biasa. Dan saya sepakat dengan Pak Quraisy bahwa memang ini tidak terlalu objektif. Ada mungkin subjektivitas, tapi juga bukan berarti kita nggak perlu memperhatikan. Iya, betul. Ya. Karena seperti tadi, kapasitas atau keinginan kita untuk membaca aja masih minim. Sangat Dan minim. kalau itu bisa ditingkatkan, tentunya bisa nyambung lah dengan kapasitas kita untuk memenangkan. Betul, betul. Ada pesan-pesan akhir Pak Quraisy untuk teman-teman di... Cukuplah. Anda lah yang menyimpulkan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Quraisy, terima kasih. atas waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman, itulah Pak Quraisy Shihab, cendekiawan Islam, penafsir kontemporer. Terima kasih. Inilah Endgame. Dan ada rahasianya menulis. Jangan menulis seperti menulis surat ke pacar. Karena itu selalu dibaca ini salah dan ini. Saya tidak. Nulis saja gitu. Nulis begitu. Kayak umur aja gitu. Iya. Anda ujung-ujungnya maunya jadi apa? Endingnya mau jadi apa?